Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Negeri 5 Kuningan, yang saya hormati Ibu Bapak Guru MTS Negeri 5 Kuningan, dan yang saya hormati pemateri kegiatan diseminasi tentang pendidikan multikultural. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sesuai dengan undangan yang diinformasikan, dan undangan tersebut melalui sekolah yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Madrasah, yaitu undangan tentang kegiatan diseminasi pendidikan multikultural. Bahwa diseminasi ini adalah merupakan rencana tindak lanjut dari kegiatan pendidikan jarak jauh pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 12 sampai dengan 23 April 2021. Dan kegiatan ini tentunya insya Allah akan dilaksanakan oleh ibu bapak nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan diklat yang diikuti. Jadi rencana tindak lanjut tidak hanya diseminasi aja, ada program kerja, ada pemaparan tugas dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah kegiatan diklat, baik yang diselenggarakan oleh Banidiklat dan lain sebagainya, tentunya ada kegiatan rencana tindak lanjut atau yang biasa disebut RTL. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah patuh dan taat terhadap ajarannya dan mengharap syafaat nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, saya di sini membantu dalam kegiatan diseminasi karena saya juga merasa bertanggung jawab dalam kegiatan ini, dan tentunya izin kepada Bapak Kepala Madrasah bahwa mohon bimbingannya, mohon informasinya, mohon evaluasinya untuk kegiatan ini, sehingga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa kegiatan kali ini mengawali tentunya dari sisi persiapan maupun penyelenggaranya, ya kita masih mungkin belum maksimal, akan tetapi setiap kegiatan nanti tentunya akan dievaluasi sehingga lebih maksimal lagi. Dan tentunya terima kasih kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengikuti ini, dan nanti pun kita akan gantian bergilir. Seandainya kita diklat, kita akan bergilir seperti ini. Di sini juga saya membantu dari penyelenggara diseminasi sebagai pembawa acara. Tentunya untuk lebih efektifnya kegiatan ini, tentunya ada rentetan acara untuk pagi hari ini, yaitu kegiatan diseminasi pendidikan multikultural. Untuk efektif dan efisien kegiatan pada pagi hari ini, maka kita buka kegiatan diseminasi pendidikan multikultural dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dan tentunya juga pembukaan kegiatan diseminasi pada pagi hari ini oleh Bapak Kepala MTS Negeri 5 Kuningan. Kepada Bapak Isim, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Pak Bidkur sebagai pemandu lalu lintas acara kegiatan diseminasi hari ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru juga pemateri yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat dan irodatnya di pagi hari menjelang siang hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka mengikuti
mengikuti rencana yang telah disusun sedemikian rupa terkait dengan diseminasi hasil DJJ Bu Nisa dan Bu Hesti. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa pada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa mengharap kita semua rahmat dan ridho Allah, juga mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri undangan ini ya. Walaupun yang punya kepentingan pemateri, tapi yang mengundang saya gitu, kepala sekolah yang menandatangani. Ya, mungkin banyak di antara Bapak dan Ibu punya kepentingan, punya keperluan lain, tapi menyempatkan diri. Mudah-mudahan niat yang baik, amal yang kita laksanakan hari ini berbuah baik, mendapatkan nilai, maksudnya nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ini diseminasi ini merupakan satu langkah maju dari program pemerintah, di mana diseminasi itu kan penyebaran informasi. Apa yang disebarkan? Yang disebarkan itu hasil pendidikan dan latihan yang telah dilaksanakan oleh kedua pemateri nanti. Sebenarnya dari dulu pun dari pemerintahan ya, baik itu dari Kanwil atau Kemenag, menyarankan bahwa ketika seorang guru atau beberapa orang guru yang ikut dalam diklat, ilmu-ilmu yang didapat ketika diklat itu semestinya disebarluaskan kepada rekan-rekan kerja kita. Sebenarnya begitu ya. Tapi karena belum ada aturan yang mengikat SE dan lain sebagainya, maka anjuran itu diabaikan. Tapi untuk sekarang, karena memang pemerintah juga ingin setiap pegawai yang ada di setiap lembaga itu ilmu-ilmu yang disampaikan melalui kandidat-kandidat dari diklat itu ingin semua guru, semua karyawan bisa mengetahui, sehingga apa yang menjadi harapan khususnya di madrasah itu bisa tercapai dengan madrasah hebat bermartabat. Apalagi sekarang ada misi dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat itu, bahkan Kemenag Pusat itu madrasah go internasional. Ini semua menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi madrasah go internasional, sedangkan pengetahuan, pengalaman yang kita miliki ya tidak sampai ke sana gitu. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah dengan adanya DJJ dan lain sebagainya, dan semua ilmu itu wajib sekarang disebarkan kepada rekan-rekannya. Dan begitu pula nanti ketika ibu bapak ya kegiliran mengikuti DJJ di mana saja, itu juga berkewajiban untuk menyampaikan hasil dari diklat tersebut. Dan dimulai hari ini ya, dengan DJJ yang sekarang. Nanti Ibu Nisa, Ibu Hesti akan memaparkan, menyampaikan materi-materi yang didapat, ilmu-ilmu yang didapat selama DJJ. Kalau dulu makan tos diklat tosnya beresnya, lu nyawa dengan urang besorangan gitu. Yang lain tidak tahu gitu. Sekarang mah berkewajiban untuk disebarkan informasi tersebut yang disebut dengan diseminasi. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini menambah wawasan kita, wawasan keilmuan kita, pengetahuan kita, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita tidak monoton. Sebab kalau kita sudah merasa bisa, merasa hebat, merasa pintar, tanpa mau menerima perubahan atau informasi-informasi terbaru, di mana informasi-informasi itu kan penting sekali, karena
di zaman era globalisasi ini selalu berubah-ubah, berkembang dan seterusnya, maka kita harus terus menggali ilmu pengetahuan. Karena apalagi kalau didasarkan dengan sebuah hadis, orang yang sudah merasa pinter dan tidak mau menerima penjelasan atau ilmu dari orang lain, itu orang sombong dan bukan dikatakan sebagai ahli ilmu ya. Walaupun ibu bapak mungkin sudah tahu, sudah paham terkait ini dan sekarang menyempatkan hadir, itu sangat-sangat bagus ya. Orang ahli ilmu begitu, tidak merasa bosan karena sudah tahu gitu ya. Walaupun katanya 1000 kali materi itu disampaikan, tetap akan hadir. Itu seorang ahli ilmu. Beda dengan kita, karena kita memang bukan ahli ilmu lah, begitu bagus nyamuk, itu aneh. Kan gitu mah kita mah begitu prinsipnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara diseminasi ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dan kepada Bapak Ibu peserta, mohon untuk diterima, dicamkan dan bisa direalisasikan dalam pelaksanaan tugas keseharian kita sebagai guru. Itu saja, karena tadi harus dibuka katanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi pendidikan multikultural MTS Negeri 5 Kuningan pada hari ini, hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, saya nyatakan dibuka. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas masukan berkaitan dengan progres, informasi, evaluasi dan juga follow up atau tindak lanjut mengenai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Sekali lagi diinformasikan kepada ibu bapak semua bahwa kegiatan ini tentunya tidak hanya hari ini saja, insya Allah akan diselenggarakan bagi ibu bapak yang mengikuti kegiatan diklat, baik diklat jarak jauh, diklat di wilayah kerja, atau diklat langsung konvensional yang hadir di balai diklat. Tentunya ada rencana tindak lanjut baik dalam bentuk diseminasi, pemaparan program kerja, pemaparan hasil diklat dan lain sebagainya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Madrasah. Kemudian Ibu Bapak, untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan bahwa diseminasi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Madrasah secara resmi. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Khairitul Nisa dan Ibu Esti. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah mengizinkan kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan terima kasih kepada Bapak Ali sebagai kurikulum yang membantu pelaksananya untuk acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kami berdua di sini bukan maksud untuk menggurui, tapi kami hanya ingin berbagi ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti pelatihan jarak jauh dari BDK. Kegiatan diseminasi ini tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa diseminasi ini adalah penyebaran ide atau gagasan. Ternyata diseminasi ini pun sesuai dengan PMA nomor 19 tahun 2020 bahwa setiap orang yang mengikuti pelatihan, alumninya diwajibkan untuk menyelenggarakan diseminasi atau penyebaran ilmu yang didapatkan selama diklat. Untuk
Astagfirullahaladzim. Tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di sana di dalam artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui Maha teliti. Di sini sangat jelas bahwa kita diciptakan dengan perbedaan. Dari jenis kelamin kita berbeda, tetapi di hadapan Allah kita adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapan Allah. Latar belakang pendidikan multikultural. Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Kenapa? Karena kita adalah negara kepulauan. Secara geografis kita menimbulkan banyak sosial budaya yang berbeda. Nah, selain itu dari perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini akan mengakibatkan yang pertama perbedaan pendapat. Karena budaya yang berbeda, mungkin kita akan ada perbedaan pendapat. Selain perbedaan pendapat, ada juga perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini nanti akan muncul kalau di tingkat sekolah, mungkin nanti akan ada kasus bullying. Itu tidak sesuai dengan pendidikan multikultural. Selain itu ada juga perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi. Ini pun akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dan ternyata pendidikan multikultural pada zaman sekarang dipengaruhi oleh globalisasi. Apalagi anak-anak kita untuk tingkat MTS yang sering melihat sosial media, itu sangat banyak pengaruh-pengaruh negatifnya jika mereka tidak bisa menyaring informasi yang mereka dapatkan. Mari kita lihat video ini. Bapak Ibu izin berdiri. Ini bisa dilihat di video bahwa Indonesia itu mendapat gelar negara yang tidak sopan. Itu ada faktornya. Tadi ada berbagai hoaks, berbagai diskriminasi. Itu kan berarti ada pengaruh-pengaruhnya sehingga Indonesia dapat gelar negara yang tidak sopan. Nah, hubungan dengan pendidikan multikultural, kalau misalkan tidak sopan, berarti apakah bisa melihat dari secara fisik, melihat perbedaan-perbedaan fisik atau perbedaan-perbedaan budaya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintahan, terutama lingkungan sekolah, mulai berkonsentrasi agar segala macam perbedaan-perbedaan tersebut dapat disikapi dengan positif. Caranya dengan menerapkan pendidikan multikultural di lingkungan unit kerja. Sebenarnya pendidikan multikultural itu sudah lama. Secara historis di Amerika terjadi di lembaga-lembaga pendidikan. Pada lembaga pendidikan di Amerika terjadi diskriminasi etnis, sehingga sampai pemerintah pun turun tangan agar tidak ada lagi diskriminasi etnis pada lembaga-lembaga pendidikan di Amerika. Kemudian ternyata dalam sejarah Islam, sejarah pendidikan multikultural itu sudah diterapkan oleh Rasulullah dan didasarkan pada Piagam Madinah. Dan pada diri Rasulullah pun sudah terlihat kepribadian untuk menghargai perbedaan dan hak asasi manusia. Dan tadi juga sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
itu pendidikan? Kita juga sudah tahu ya, pendidikan itu dalam beberapa referensi diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, pembuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural terdiri dari dua kata, yaitu multi, yaitu banyak atau ragam, dan kultur atau kebudayaan. Sehingga multikultural diartikan dengan keragaman budaya sebagai bentuk dari keragaman latar belakang seseorang. Nah, apa pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi tidak ada latar belakang yang mendiskriminasi mereka di sekolah dengan adanya pendidikan multikultural. Fungsi pendidikan multikultural, kalau kita menerapkan pendidikan multikultural di sekolah, diharapkan dengan adanya perubahan diri pada siswa ataupun pada orang-orang yang ada di sekolah nanti menyebar ke perubahan sekolah dan akan menyebar pula ke perubahan masyarakat. Jadi ini dari diri sendiri kemudian ke sekolah, dan mereka pun bisa menerapkan, tidak hanya siswa, mungkin kita juga bisa menerapkan di lingkungan masyarakat. Tujuan pendidikan multikultural yang pertama, memfungsikan peranan sekolah atau lembaga pendidikan dalam memandang keberadaan peserta didik yang beraneka ragam. Yang kedua, membantu peserta didik dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan. Yang ketiga, membantu dalam soal ketahanan peserta didik agar dapat mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif tentang perbedaan kelompok dan etnis. Jadi mereka menyadari bahwa kelompok atau etnis yang berbeda itu bukan menjadi halangan untuk mereka tidak bergaul dalam sekolah ataupun di masyarakat. Nah, ternyata banyak tema pendidikan multikultural yang kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Sebagai contoh di sini ada tema ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, keadilan, silaturahmi, persaudaraan, persamaan, dan baik sangka. Sebenarnya kita itu secara tidak langsung sudah menerapkan pendidikan multikultural dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, kita selalu mengajak anak-anak untuk bermakna. Berarti itu kan termasuk tema ketuhanan. Kemudian dalam belajar kelompok itu juga sudah menerapkan pendidikan multikultural karena ada berbagai gender ataupun berbagai latar belakang dari siswa. Sehingga tema pendidikan multikultural yang lain pun dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya implementasi pendidikan multikultural akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Hesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba meneruskan apa yang saya dapat dari PJJ kemarin ya. Meneruskan dari Bu Nisa tadi, saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural yang bisa mungkin kita terapkan di lingkungan sekolah kita ya. Yang pertama yaitu mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Pendidikan multikultural ini bisa kita integrasikan ke dalam mata pelajaran. Mungkin kalau pelajaran IPS atau PKN itu sudah nyambung ya dengan pendidikan multikultural ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mata pelajaran yang lain kita bisa menerapkan pendidikan multikultural ini ke dalam materi kita, materi inti kita gitu. Contohnya seperti ini, ada satu materi tentang sistem operasi. Jadi dari kata-kata kita itu kita terapkan pendidikan multikultural untuk siswa. Seperti ini, seperti yang ada di tampilan depan ini ya, sama seperti kalian yang berbeda-beda, wajahnya berbeda, kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, sifatnya juga berbeda-beda, sistem operasi juga berbeda-beda. Banyak sekali macam sistem operasi ini. Nah, di sini masuk ke dalam nilai atau tema kemanusiaan yang bisa kita ambil. Ya, itu dari kegiatan inti atau materi pelajarannya. Jadi tidak selalu harus kita harus pelajaran IPS, harus pelajaran PKN ya. Di pelajaran kita juga kalau ada tema-tema atau materi yang mungkin cocok nih dengan pendidikan multikultural, bisa kita sambungkan juga ke dalam
kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini mungkin contoh saja ya. Di kegiatan inti kita biasanya suka ada kegiatan kelompok siswa. Nah, di situ dalam proses KBM bisa kita terapkan juga dengan cara ya kita menanamkan ke siswa, berbicara kepada siswa, misalnya seperti di sini ada nilai persaudaraan ya. Contohnya itu anggota kelompok sudah ibu tentukan, jangan ada yang protes atau ingin tukar kelompok gitu ya. Kalian semuanya teman harus saling membantu dan berbaur seperti itu. Terus ada lagi nilai keadilan dari ucapan seperti yang menjelaskan adalah semua anggota kelompok, jadi silakan dirundingkan baik-baik bagian masing-masingnya. Itu bisa kita masukkan juga. Kemudian di kegiatan penutup juga bisa kita masukkan di kesimpulan pendidikan multikultural ini. Contohnya ini ada nilai persatuan dan kesatuan. Seperti kita memberi apresiasi ya untuk siswa, kemudian kita tambahkan lagi dengan menghargai teman yang tidak sependapat gitu. Setiap orang punya pilihan yang berbeda seperti itu. Kemudian ada nilai kemanusiaannya yang bisa diambil dari kelebihan kekurangannya. Kita tahu ternyata bukan hanya manusia yang punya kelebihan, tapi sistem juga punya kelebihan dan kekurangan seperti itu. Kemudian di sini juga ada nilai ketuhanan dan nilai baik sangka. Ini contohnya seperti pengucapan kita, tapi bukan berarti sistem operasi dan bla 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 dan seterusnya gitu ya. Itu ada bisa kita masukkan ke dalam pendidikan multikultural gitu. Jadi dari apa ya, tingkah laku kita atau mungkin cara kita berinteraksi dengan siswa itu bisa kita masukkan pendidikan multikultural ini gitu. Mungkin secara tidak langsung sebenarnya sudah kita terapkan ya, tapi bisa kita tambahkan lagi gitu tentang pendidikan multikultural ini dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di sekolah. Nah, ini bisa ditambahkan pendidikan multikultural. Kita sudah ada yang bimbingan konseling. Nah, di situ bisa kita selipkan pendidikan multikultural. Kemudian ada kegiatan rutin, itu juga sudah mengandung pendidikan multikultural. Lalu pada kegiatan keagamaan juga bisa kita masukkan tema-tema pendidikan multikultural. Nah, di sini ada kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, ini dari ekstrakurikuler ini bisa juga Bapak Ibu Pembina memasukkan pendidikan multikultural ini pada kegiatan ekstrakurikuler ini gitu. Kemudian ada kegiatan pentas seni, kita juga suka ada pentas seni ya setiap hari Jumat. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan lagi dengan tema-tema pendidikan multikultural. Misalnya kita mempelajari tentang budaya-budaya dari etnis dan suku yang lain. Jadi bukan hanya suku kita saja yang kita tahu gitu ya. Jadi mungkin bisa mementaskan mungkin dari Aceh atau dari mana gitu ya, itu bisa kita masukkan ke dalam kegiatan pentas ini. Kemudian pada kegiatan hari-hari besar seperti kemarin Matsari Maku Expo ya, kemudian pada kegiatan-kegiatan besar keagamaan juga bisa, atau kegiatan nasional juga bisa kita selipkan pendidikan multikultural ini. Begitu. Kemudian ada struktur dan muatan kurikulum sekolah. Nah, ini bisa ada beberapa sekolah yang sudah mulai concern ya tentang pendidikan multikultural ini. Mereka mengadakan bidang studi sendiri tentang mata pelajaran pendidikan multikultural gitu. Itu sebagai contoh saja dari sekolah-sekolah yang lain yang sudah mulai concern tentang pendidikan multikultural ini. Kemudian ada sekolah memfasilitasi atau memberikan sarana prasarana penunjang. Nah, ini sekolah bisa memfasilitasi siswa dengan cara menyiapkan buku, mengadakan buku tentang pendidikan multikultural mungkin di perpustakaan kita. Kemudian bisa juga kita pajang poster-poster, lalu bisa juga kita fasilitas yang lain kita tambahkan seperti mungkin banner atau kegiatan di dalam kelas, mading kelas mungkin dibuat, kita sematkan juga pendidikan multikultural di dalam mading kelas atau mading sekolah gitu. Bisa kita tambahkan lagi pamflet-pamflet mungkin di sekolah disebarkan gitu, biar pendidikan multikultural ini makin terasa di kalangan siswa kita. Kemudian yang terakhir ada sekolah menggalakkan pendidikan multikultural melalui media sosial. Seperti yang Ibu Bapak tahu ya, kita punya YouTube channel ya, Matsari Maku Media. Kemudian kita juga punya Instagram ya, MTSN Bimbingan Official. Ini bisa kita manfaatkan untuk menerapkan pendidikan multikultural. Mungkin dengan cara membuat quotes atau feeds Instagram yang tentang multikulturalisme
atau bisa membuat tayangan tentang multikulturalisme agar siswa kita ini kan siswa milenial ya, mereka pasti selalu update dengan media sosial. Nah ini mungkin salah satu cara yang menurut saya pribadi ini bisa langsung kena ke siswanya sendiri gitu ya, kalau kita membuat feeds atau quotes atau tayangan-tayangan yang tentang pendidikan multikultural gitu. Dan yang terpenting dari pendidikan multikultural ini diperlukan adanya komitmen bersama dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita untuk memberi contoh perilaku yang mencerminkan multikulturalisme gitu. Kita sebagai guru dan karyawan di sekolah ini harus memberikan contoh juga kepada siswa dengan cara mungkin kita berbaur dengan semua rekan-rekan gitu ya, agar siswa juga tidak ada diskriminasi di antara siswa gitu, baik diskriminasi secara fisik ataupun mungkin ekonomi dan keluarganya, mungkin latar belakang keluarganya diharapkan itu tidak akan ada lagi ke depannya gitu. Ini salah satu contoh sekolah yang sudah menerapkan pendidikan multikultural. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah-sekolah yang seperti ini bisa menginspirasi sekolah kita juga, sehingga sekolah kita bisa menerapkan pendidikan multikultural ini gitu. Karena kan hal-hal yang kita lihat di media sosial siswa atau orang-orang yang sekarang kurang adanya toleransi itu di kedepannya itu tidak akan ada lagi atau paling tidak berkurang gitu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa dan Ibu Lesti. Tentunya sebagai penghargaan kita beri aplaus dulu kepada kalian. Secara pribadi mungkin Ibu Bapak bisa menilai sangat menarik sekali penyampaiannya dari diseminasi pertama ini. Dan kepada ibu bapak yang lainnya kita nggak usah takut, dan bagaimana Ibu Hesti, Ibu Nisa dan teman-teman akan membantu bila manakala kita nanti melaksanakan kegiatan ini pasti akan dibantu. Jadi kalau tadi penampilan pemaparannya sudah bisa istilahnya memberikan gambaran-gambaran bagaimana cara menyampaikan informasi, fakta dan lain sebagainya, sehingga sangat menarik untuk kita lihat gitu, sehingga kegiatan ini tidak monoton tapi tidak satu arah, tapi berbagai arah kita bisa lihat, sehingga mudah-mudahan dari kegiatan diseminasi ini betul-betul apa yang informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nisa dan Ibu Hesti kita bisa menerima apa sih pendidikan multikultural tersebut ya. Sehingga untuk lebih jelasnya tadi saya nanya Ibu Nisa apakah ada sharing atau tanya jawab, dan silakan. Tapi dalam hal ini bukan berarti sekali lagi Ibu Nisa akan mampu menjawab secara keseluruhan, tapi ini akan menyampaikan apabila ada hal-hal yang belum dikemukakan, apabila ada hal-hal yang belum disampaikan. Jadi untuk tanya jawab atau sharing mungkin saya buka satu sesi dulu dengan 3 penanya. Pada Ibu Bapak, Pak Kepala juga boleh menanyakan untuk kegiatan hari ini. Saya persilakan, mangga Ibu Bapak. Puan, Ibu Juju, Pak Kepala mungkin, Pak, Ibu Leli, mangga. Jadi bisa tergambar ya dari kegiatan sekarang ini. Jadi intinya seperti itu, bahwa tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa dari dulu itu setelah kita diklat baik PJJ di wilayah kerja maupun langsung, setelah kita diklat harus bisa menginformasikan kembali ilmu yang kita peroleh dari diklat tersebut. Dan mulai hari ini kita sudah mulai yaitu tentang pendidikan multikultural. Insya Allah
apabila nanti ada diklat lagi, kita usahakan ada seperti ini lagi RTL-nya, rencana tindak lanjut, tidak hanya diseminasi saja atau tugas-tugas yang lainnya. Silakan Ibu Cici, ada pertanyaan? Cukup? Cukup Ibu Nanti? Ada cukup? Alhamdulillah Ibu Nisa, Ibu Esi, ternyata Ibu Bapak sangat memahami. Mudah-mudahan informasi yang diberikan Ibu Nisa dan Ibu Esi kita bisa tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendidikan multikultural yang ada di lingkungan pendidikan kita. Jadi multikultural di sini jangan diartikan secara sempit ya, bahwa kita sekolahnya harus yang tadi Ibu Esi sampaikan harus ada dari berbagai provinsi, tidak. Di sini juga sudah ada perbedaan provinsi Bu, dari Jawa ada, dari Sumatera ada, Jawa Barat ada, itu masalah itu. Jadi ini juga sudah multikultural. Cirebonannya juga ada gitu, Jawa Koeknya juga ada kan seperti itu. Ternyata Sunda pun dalam bahasa ternyata ada perbedaan dialek gitu. Di Jawa pun sama. Jadi hal-hal yang berbeda tersebut kita satukan dengan satu tujuan pendidikan kita kan seperti itu. Dan insya Allah dengan adanya perbedaan itu akan lebih indah. Artinya untuk bisa saling melengkapi satu sama lain. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nisa, Ibu Hesti atas informasinya melalui kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan awal ini menjadi ya istilahnya penggerak untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan tentunya Bapak Kepala Madrasah bisa mengizinkan, bisa memfasilitasi, mengevaluasi dan menginformasikan kepada yang lain bahwa setiap kegiatan ada kegiatan diklat, kita harus ada kegiatan rencana tindak lanjutnya, baik diseminasi maupun pelaporan informasi dan lain sebagainya seperti itu Pak. Dan karena tidak ada pertanyaan, ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Bapak, khususnya kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah ya, mengizinkan, memfasilitasi kegiatan ini, tim multimedianya juga, Ibu Bapak guru yang menyempatkan waktunya juga membantu dari kegiatan ini. Dan mungkin itu saja Ibu Nisa, Ibu Esti. Oh ya. Hanya tambahan saja sedikit Bu. Dengan adanya diseminasi seperti ini, jangan sampai merasa Ibu kurang mau ayah diklat mau miluan. Kan dibantu Bantu ya. Apalagi Bapak Ibu yang lebih senior gitu ya, pengalaman sudah banyak makan asam garam gitu. Yang baru saja mau dan berani, apalagi Bapak dan Ibu yang lebih senior. Jadi jangan punya anggapan naon sanu takut tak. Jangan takut ya. Hanya memaparkan seperti itu kan berbekal dari ya dibekali nanti juga udah oleh tim dari sana dibekali. Jangan takut ya. Jadi intinya ini hanya sebagai bentuk pemicu atau penyemangat bagi kita. Pak Kepala sudah menekankan ada kegiatan diklat, jangan takut terlebih dahulu harus seperti ini. Dan seandainya nanti ada diseminasi, kita pun akan membantu. Ibu Hesti, Ibu Nisa pun konsultasi dengan saya, dengan Pak Kepala Madrasah, dengan Pak Kapolres bagaimana penyelenggaranya. Ada informasinya, tidak ujug-ujug atau tiba-tiba langsung seperti ini. Tetap kita bantu madrasah atau sekolah memfasilitasi. Ada tim multimedia apabila mau buat slide atau tampilan seperti apa, silahkan kita bantu. Insya Allah Bu Hesti juga bantu ya Bu. Nah, bantu Bu Hesti, apalagi Bu Hesti adalah guru TK, jadi bisa membuat seperti ini. Misalkan Bu Ika ingin, silahkan nanti belajar sama Bu Hesti dan akan dibantu oleh Bu Hesti dan teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu saja. Sekali lagi terima kasih. Dan karena saat tadi dibuka, maka untuk kegiatan diseminasi pendidikan multikultural pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah.